Di dalam sebuah soal diketahui Y sama dengan akar 5x pangkat 7 per 6x pangkat 3 ditambah akar 3x pangkat min 8 kali x kali akar x pangkat 9 per akar 4x kali akar x pangkat 5. Di mana kita diminta untuk mencari dari f aksen A-nya. F aksennya A. Nah, rumus yang akan kita pakai untuk mencari f aksen A nantinya adalah f aksen A sama dengan limit fx kurang fa per x kurang A, di mana x mendekati atau menuju A. Pertama yang akan kita lakukan adalah kita menyederhanakan bentuk fungsinya. Di mana di Y ini atau fx ini cukup kompleks jika kita ingin memasukkannya langsung ke dalam f aksen A ini. Makanya di sini saya akan membagi fx ini atau Y ini menjadi dua bagian untuk saya sederhanakan, di mana ada Y1 dan juga Y2. Y1 ini saya pemisalkan dengan akar 5x pangkat 7 per 6x pangkat 3. Di mana saya akan memproses bagian yang di dalam dulu, di mana akar x pangkat 7 kali pangkat 1/5 per 6x pangkat 3, di mana nanti hasilnya itu yang kita dapatkan itu adalah x 7 pangkat 7 per 5 per 6x pangkat 3. Di mana di sini ada x pangkat 3 yang bisa kita naikkan tanpa diikuti dengan 6-nya. Jadi nanti kayak akar 1/6 x 7 per 5 pangkat 7 per 5 dikurang 3 karena pembagian. Sama dengan akar 1/6 kali x pangkat min 8 per 5. Di sini masih ada akarnya, kita pangkatkan lagi dengan setengah. Di mana nanti 1/6 x min 8 per 5 kita kalikan atau kita pangkatkan lagi dengan setengah. Maka hasil yang akan kita dapatkan adalah 1/6 x min 4 per 5. Ini untuk Y1. Nah, untuk yang Y2-nya, kita misalkan dengan akar 3 x pangkat min 8 kali x pangkat 9 per akar 4x kali akar x pangkat 5. Sama seperti sebelumnya, kita operasikan dulu yang di dalam. Jadi akar 3x pangkat min 8 dikali x pangkat 9 dikali pangkatnya yang setengah. Lalu dibagi akar 4x, lalu x pangkat 5 dikali setengah, kali pangkat setengah. Maka hasil yang akan kita dapatkan di sini adalah sama dengan akar 3x pangkat min 8 kali x per 9 per 2 per akar 4x kali x pangkat 5 per 2. Dimana setelah kita memproses bagian ini dengan kita mempangkatkan, kita ubah akarnya jadi pangkat, maka hasilnya itu akan didapatnya itu adalah x pangkat min 7 per 6 per 2x pangkat 7 per 4. Maka hasil yang akan kita dapatkan itu setelah disederhanakan nanti adalah setengah x pangkat min 35 per 12. Jadi Y1 kita dapat tadi sebelumnya, maaf saya ralat, di mana hasil untuk Y1-nya adalah 1 per akar 6 kali x pangkat min 4 per 5, dan Y2-nya adalah setengah x pangkat min 35 per 12. Dengan begini, berarti Y-nya kita dapatkan ketika sudah disederhanakan adalah 1 per akar 6 x pangkat min 4 per 5 ditambah setengah x pangkat min 35 per 12. Di sini kita dapat memproses untuk menentukan dari f aksen A-nya itu berapa. Jadi tadi rumus di awal kita kan f aksen A sama dengan limit fx kurang fa per x kurang A, di mana x itu mendekati atau menuju A. Di mana jika kita masukkan y atau fx ini ke dalam sini, maka bentuk yang akan didapatkan ialah limit 1 per akar 6 x pangkat min 4 per 5 ditambah setengah x pangkat min 35 per 12 dikurang 1 per akar 6 a pangkat min 4 per 5 dikurang ditambah setengah
X A pangkat min 35/12. Mencari f aksen A-nya menggunakan proses seperti ini, maka kita akan cukup sulit untuk menemukan limit X menuju A-nya. Maka di sini saya dapat menggunakan rumus seperti limit X menuju A, di mana X pangkat N dikurang A pangkat N per X kurang A. Di mana ini saya proses satu persatu di bagian fx-nya. Jadi kayak saya turunkan dulu satu-satu. Di mana nanti kalau kita jabarin untuk bagian ini, itu dapat didapatkan nanti kayak X kurang A, nanti dia pada akhirnya itu akan mendapat N A, N kurang 1. Lalu per X kurang A. Ini dapat diperhatikan. Maka nanti untuk limitnya itu kita bisa gunakan X menuju A-nya itu untuk N A pangkat N kurang 1. Ini seperti rumus turunan seperti pada umumnya. Rumusnya kan untuk limit X menuju A-nya kan udah dapat N kali A pangkat N kurang 1, kayak turunan seperti biasanya. Lalu kita masukkan ke dalam si fx-nya ini satu per satunya. Dimana berarti kalau misalnya akar 6 X pangkat min 4/5, berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus ini, maka turunannya berarti Y aksen 1 lah ya. Y aksen 1-nya itu berarti menjadi min 4/5 dikali 1 per akar 6 dikali X dikurang 4/5 dikurang 1. Maka hasil yang akan didapatkan adalah min 4/5 akar 6 pangkat X itu min 9/5. Atau kalau mau lebih sederhana berarti dia menjadi min 2 akar 6 per 15 A pangkat min 9/5. Ini untuk Y1. Nilai dari aksen satunya dari rumus yang sudah kita temukan tadi. Dimana yang kedua kita akan mencari dari Y aksen 2-nya. Tapi untuk pertama kita harus tahu Y2-nya tadi berapa setelah disederhanakan. Berarti kan setengah X pangkat min 35/12. Berarti sesuai rumus yang udah kita dapatkan di limit X menuju A itu kan, berarti kita dapat buat min 35/12 dikali setengah dikali X pangkat min 35/12, dimana nanti ini dikurang 1. Maka kita dapatkan adalah min 35/24 kali X min 47/12. Ini yang X ini bisa kita ganti menjadi akan tadi kan kita udah dapat limit X menuju A-nya ya. Jadi kayak min 35/24 A pangkat min 47/12, atau bisa kita buat juga min 35/24 akar dari A pangkat 47 dimana di akarnya 12. Seperti itu. Aksennya berarti yang kita dapatkan untuk hasil akhirnya adalah tadi untuk F aksen 1 kita dapatkan ialah 2 akar 6 per 15 A pangkat min 9/5 dikurang berarti ya dengan Y aksen 2-nya dimana 35/24 A pangkat min 47/12. Dimana kalau kita lebih kita turunkan si min A-nya ini, min-nya ini jadi akar, maka dia jadi 2 akar 6 per 15 akar 9, akar 5 ya, maaf ya, akar 5 A pangkat 9 dikurang 35, dikurang 35 per 24, dimana akar 12 A-nya pangkat 47. Inilah hasil akhir yang kita dapatkan untuk soal dari Y. Untuk soal dari Y sama dengan akar 5 X pangkat 7 per 6 X pangkat 3 tambah akar 3 X pangkat min 8 kali akar X pangkat 9 per akar 4 X kali akar X pangkat 5. Selanjutnya, kita akan memproses sebuah turunan menggunakan dengan aturan rantai. Di soal terdapat Y sama dengan sin 5X kali akar 2 pangkat cos 5X ditambah 1. Kita diminta untuk mencari turunan pertama dari fungsi tersebut, di mana Y aksen ini sama dengan sin 5X dikali D dx kali 2 pangkat cos 5X ditambah 1 ditambah D dx sin 5X dikali 2 pangkat cos 5X
ditambah 1. Mungkin kita bertanya-tanya dari mana asal rumus ini. Jadi asal rumus ini tuh kita boleh tahu dari aturan dari perkalian dalam sebuah turunan. Jadi ada fx kali gx. Maka nanti kita dapatkan adalah f aksen x kali gx ditambah fx kali g aksen x. Inilah aturan yang kita pakai ke dalam rumus ini. Lanjut, dan di sini masih ada dx di mana masih harus diturunkan lagi. Di mana di sini adalah sin 5x turunan dari 2 cos 5x tambah 1, ini maaf, ini pangkat setengah, berarti dikali setengah 2 pangkat cos 5x tambah 1, ini dikurang 1 jadinya min setengah, dikali d dx, dimana turunan dari 2 pangkat cos 5x ditambah 1. Untuk selebihnya ini kita akan menuliskan seperti biasa, ditambah d dx kali sin 5x dikali 2 pangkat cos 5x tambah 1 pangkat setengah. Selanjutnya, di sini kita akan menurunkan lagi dx yang masih ada di dalam sebuah proses atau operasi ini. Kita lanjut untuk memproses dan menemukan dari turunan pertama dari y-nya, saya ingin menambahkan satu aturan yang akan berkaitan dengan proses kita selanjutnya, di mana d dx a pangkat x itu sama dengan ln a kali a pangkat x. Tanpa berlama lagi kita akan melanjutkan dari proses kita, di mana nanti di sini lanjutan dari proses ini, kita akan lanjut prosesnya di bawah sini, di mana sin 5x dikali setengah kali 2 pangkat cos 5x tambah 1 pangkat min setengah, turunan dari 2 cos 5x ini kita masukkan dengan ke rumus yang saya bilang tadi, ln a kali a pangkat x. Maka di sini dikali ln 2, dan a pangkat x-nya berarti 2 kali cos 5x dikali turunan dari d dx cos 5x. Untuk selebihnya ini kita akan menuliskan hal yang sama, di mana tambah d dx sin 5x dikali 2 pangkat cos 5x tambah 1 pangkat setengah. Lanjut, kita akan memprosesnya lagi, di mana sin 5x dikali setengah kali 2 pangkat cos 5x tambah 1 pangkat min setengah kali ln 2 kali 2 pangkat cos 5, 2 pangkat cos 5x. Turunan dari cos 5x ini tuh caranya itu kita turunin dulu di bagian luarnya atau secara keseluruhannya. Berarti turunan dari cos 5x kan berarti min sin 5x. Setelah itu kita turunkan di bagian dalamnya. Jadi pertama kita turunkan bagian luarnya dan kita turunkan bagian innernya atau bagian dalamnya. Turunan dari 5x itu adalah kali 5. Ditambah, sama seperti yang tadi cos x sin 5x, berarti pertama kita turunkan dulu secara keseluruhannya atau di bagian luarnya. Sin 5x berarti cos 5x dikali turunan dari 5x di inner bagian dalamnya kali 5. Dan dikali 2 pangkat cos 5x tambah 1 pangkat setengah. Berarti dapat kita simpulkan bahwa y aksen yang kita temui itu adalah sama dengan sin 5x dikali setengah dikali 2 pangkat cos 5x tambah 1 pangkat min setengah kali ln 2 kali 2 pangkat cos 5x kali min sin 5x kali 5 ditambah cos 5x dikali 5 dikali 2 pangkat cos 5x tambah 1 pangkat setengah. Dimana y aksen ini tuh bisa juga kayak kita padat dia dengan yang udah kita tentuin tadi dengan min 5/2 ln 2 kali sin kuadrat 5x kali 2 pangkat cos 5x dikali 2 pangkat cos 5x tambah 1 dipangkatkan min setengah, dan ditambah 5 kali cos 5x dikali 2 pangkat cos 5x ditambah 1 dipangkatkan dengan setengah. Inilah adalah hasil akhir dari y sama dengan sin 5x kali akar 2 pangkat cos 5x tambah 1. Sekarang kita akan lanjut ke dalam pengaplikasian dalam sebuah turunan atau derivative application. Di soal, a man 6 feet tall walks away from a lamppost 16 feet high at the rate of 5 miles per hour. How fast does the end of his shadow move? Dan kalau misalnya kita menjelaskan soal ini dengan sebuah gambar, maka dapat kita gambarkan
ini ada sebuah lampu dengan tingginya yaitu 16 feet atau 16 meter. Seperti di soal di sini 16 feet high. And then setelah itu ada seseorang yang dan bergerak menjauhi lampu itu. Dan dia setinggi 6 meter. Orang ini setinggi 6 meter. Dan dia bergerak menjauhi itu dengan kecepatan yaitu 5 meter per second atau 5 mile per hour. Dan kita andaikan bayangannya ada di sini karena dia jatuhnya di sini. Jadi kita tarik bayangannya tadi ke tempat di kepalanya dan kita tarik. Dan ini menyatakan adalah jaraknya dari lampu ke bayangan yang tadi. Dan ini bisa karena dia nggak nyampe gitu ya, karena dia kan cuma tinggi dan ini kan 16 berarti ini X. Nah, seperti yang kita lihat ini kan seperti kayak ada yang kayak familiar gitu ya, yaitu adalah rumus dari kesebangunan. Nah, rumus dari kesebangunan ini sebenarnya banyak. Ada kayak ini per ini dan ini per besarnya ini. Tapi di sini konsep yang akan kita pakai itu adalah segitiga siku-siku besarnya dibandingkan dengan segitiga yang kecilnya. Di mana nanti rumusnya itu adalah S per 16. Ini sampingnya per depannya sama dengan samping yang kecil X per ini. Ini kan tingginya 6, ini 16. Berarti sisanya ini kan 10. Berarti 10S sama dengan 16X. Atau jaraknya itu adalah 1,6 dari si X. Nah, kan yang ditanya how fast, berapa kecepatan terakhir si bayangannya itu kan. Jadi kecepatannya itu berarti kita menggunakan yaitu turunannya, karena kan turunan itu kan berhubungan dengan dari jarak itu kan kecepatan gitu. Nah, berarti ds dt, kenapa ds dt? Karena jarak per waktu. Makanya turunannya jarak per waktu. Nah, jaraknya tadi kan 1 per 6x. 1,6 ini dx per dt. 1 dx dt. Maaf, tidak ada pernya, tapi dx dt. Kenapa? Karena ini tetap menyatakan waktu. Dan di sini 1,6 dikali kecepatan yang tadi. Kecepatan dia pergi 5. Berarti 8 meter per second. Inilah hasilnya.